Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur pasal 3 ini sejatinya merupakan ratapan Daud kepada Allah berhubung dengan banyaknya lawan yang menekan dirinya. Seperti lazimnya Mazmur ratapan, Mazmur pasal 3 ini terdiri dari seruan kepada Allah mengenai segala penderitaan yang dialami. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan kepercayaan kepada Allah serta permohonan untuk mendapat pertolongan. Dan diakhiri dengan pengakuan iman serta permohonan berkat. Oleh karena itu, ada juga teolog-teolog yang menyebut Mazmur semacam ini sebagai Mazmur doa kepercayaan. Orang yang tertekan dengan banyaknya lawan pasti akan sulit untuk tidur karena pikirannya yang kacau balau dan jiwanya yang resah gelisah. Namun Daud di dalam pernyataan kepercayaannya kepada Allah mengaku, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur pasal 3 ayat 6. Daud bisa tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh segar dan bugar karena percaya bahwa Tuhan pasti akan menopang dirinya. Meskipun banyak masalah yang menekan hidupnya, namun Daud menyerahkan semuanya kepada Allah Sang Perisai dan Penolong. Sahabat-sahabat Kristus, berhubung banyaknya masalah yang menekan hidup, banyak orang tidak bisa tidur pada malam hari. Kepala menoleh kiri dan kanan, tubuh bolak-balik telentang dan tengkurap, mata terbuka dan tertutup, sampai pagi hari tetap saja susah tidur untuk beristirahat. Kemudian terpaksa harus bangun dari tempat tidur dengan tubuh yang sakit dan pikiran yang tersiksa untuk kembali melanjutkan hidup yang begitu menakutkan. Terkadang ada juga yang bisa tidur, tetapi mengalami hal-hal yang menakutkan, seakan-akan dibelenggu oleh kuasa gelap atau ditindih oleh makhluk yang menyeramkan. Pikiran merasakan hal tersebut, namun tubuh tidak bisa bergerak dan mulut tidak bisa mengeluarkan suara. Teriakan seperti terkunci di tenggorokan. Pernahkah sahabat-sahabat Kristus mengalami hal tersebut? Seandainya pernah, maka janganlah takut. Mungkin banyak juga yang kemudian berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar dibebaskan dari hal-hal yang berbau mistis tersebut. Tentu hal itu tidak salah, tetapi ada juga baiknya untuk memahami bahwa hal yang sangat menyeramkan tersebut sejatinya tidak ada kaitannya dengan kuasa gelap, karena merupakan fenomena yang di dalam istilah medis disebut sebagai sleep paralysis. Sleep paralysis atau di dalam keseharian lazim disebut sebagai ketindihan adalah suatu kondisi ketika seseorang seakan-akan mengalami kelumpuhan dan kesulitan bernafas pada saat berada dalam masa transisi antara fase tidur dan bangun tidur. Secara medis pada prinsipnya, sleep paralysis atau ketindihan lazim terjadi karena adanya ketidakselarasan antara mekanisme otak dengan tubuh. Jadi, ketika seseorang memasuki fase sedang tidur hingga bermimpi, maka otot-otot tubuh akan berada dalam kondisi rileks, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara seperti lumpuh. Sehingga pada saat otak sudah sadar dengan merespon mimpi buruk, sejatinya tubuh masih belum sadar seakan lumpuh. Karena tubuh memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terjaga dan kembali berfungsi normal seperti sedia kala.
Adanya ketidakselarasan antara mekanisme otak dengan tubuh inilah yang kemudian memunculkan semacam halusinasi yang bersifat mistis seiring dengan buruknya mimpi yang berkeliaran di otak dan juga diperburuk dengan kondisi kesulitan bernafas. Penelitian yang dimuat di jurnal Nature and Science of Sleep menyatakan bahwa terjadinya sleep paralysis atau ketindihan erat kaitannya dengan buruknya kualitas tidur seperti pola tidur yang tidak teratur, durasi tidur yang tidak cukup, dan insomnia. Selain itu, ketindihan juga berkorelasi dengan stres serta faktor genetik. Dan dalam beberapa kasus juga dipicu oleh penyalahgunaan obat-obatan berbahaya. Sahabat-sahabat Kristus, setiap orang dari suku dan bangsa apapun, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin, beriman atau tidak beriman, umumnya pasti pernah mengalami ketindihan minimal 1 kali seumur hidupnya. Selanjutnya, meski ketindihan bukan merupakan fenomena yang berbahaya, apalagi mematikan, karena kondisi kelumpuhan dan kesulitan bernapas yang memunculkan semacam halusinasi akan menghilang dengan sendirinya tanpa memerlukan pandangan khusus seiring pulihnya kesadaran tubuh ketika sudah bangun tidur. Tetapi apabila sering mengalami ketindihan, maka dikhawatirkan rasa cemas serta takut akan cenderung meningkat, sehingga pada gilirannya pasti akan mengganggu kesehatan serta mempengaruhi kewarasan pikiran. Oleh karena itulah, dalam kasus ini, maka bersandar kepada Allah, Sang Perisai dan Penolong adalah solusi yang jitu. Sahabat-sahabat Kristus, berbahagialah setiap kita yang setiap malam hari bisa tidur nyenyak dan bangun pada pagi hari dengan tubuh segar dan bugar. Selain rajin berolahraga dan menerapkan pola tidur yang teratur dengan durasi yang cukup, tentu saja kita harus hidup bersandar kepada Allah seperti Daud. Sehingga meskipun berat beban hidup yang kita tanggung dan betapapun banyaknya masalah yang kita hadapi, maka semuanya itu bisa kita serahkan kepada Allah, Sang Perisai dan Penolong, yang akan menopang kita dan juga menolong kita seperti Ia menopang dan menolong Daud. Amin.